biasa sebelum memulai pembelajaran kan kita literasi terlebih dahulu selama 2 menit ya. Silakan kalian membaca buku, bisa dongeng, komik, dan lain sebagainya. Ibu kasih waktu 2 menit. Ya. Iya, Bu. Sudah, Bu? Sudah. Oke, anak-anak itu mau tanya, pernahkah kalian melihat banjir atau penebangan pohon? Itu pasti ada penyebabnya kan ya? Dulu aku banjir ya. Itu penyebabnya itu kenapa? Buang sampah di sungai. Nah, itu berarti tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, anak-anak, akibat itu kan tidak selalu buruk. Akibat itu bisa baik. Berikan ibu contoh satu saja. Akibat yang baik itu apa? Akibat mendapatkan nilai yang bagus. Karena Nabila belajar sungguh. Setiap malam saya belajar. Pintar sekali. Dicontoh ya. Seperti ini. Nah, kita kemarin kan sudah belajar tentang menulis pengumuman. Sekarang kita belajar tentang hubungan sebab akibat. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu nanti kalian bisa mengetahui macam-macam contoh hubungan sebab akibat dalam video informatif. Lalu yang kedua, kalian bisa membuat kalimat hubungan sebab akibat. Yang ketiga, nanti kalian presentasi. Apa sih sebab itu? Untuk Nabila bisa dibacakan? Sebab merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan alasan, penyebab, atau faktor yang menyebabkan terjadinya suatu hal atau kondisi. Yang kedua, ada yang mau membacakan? Saya, Bu. Ada. Apa sih akibat itu? Akibat berarti konsekuensi, pengaruh atau hasil dari suatu kejadian, khususnya yang bersifat negatif atau tidak menguntungkan. Nah, lalu untuk hubungan sebab akibatnya itu adalah hubungan antara dua peristiwa, yang dimana satu peristiwa ini adalah penyebab yang menyebabkan terjadinya peristiwa lain yang mengakibatkan itu akibat. Nah, untuk ciri-cirinya ini sebab itu setiap kali sebab muncul, akibat cenderung mengikutinya. Hubungan ini diamati berulang kali secara berulang-ulang. Lalu yang kedua, sebab harus terjadi sebelum akibat. Nggak boleh akibat dulu baru sebab. Nah, yang ketiga, itu harus ada penjelasan yang masuk akal mengapa sebab itu tersebut menimbulkan akibat. Yang terakhir, harus dapat diuji dan diverifikasi seperti eksperimen. Kita melihat secara langsung. Nah, fungsi hubungan sebab akibat itu di mana suatu peristiwa yang disebut sebab itu menghasilkan peristiwa lain yang disebut akibat. Di mana hubungan ini sebab mendahului akibat dan secara langsung mempengaruhi kemunculannya. Nah, di sini ada sebab tunggal, sebab berganda, ada sebab akibat, sebab yang kompleks. Yang sebab tunggal itu contohnya menendang bola, itu kan sebab ya, menyebabkan bola bergerak itu akibat. Yang kedua, sebab berganda itu contohnya seseorang sakit jantung. Itu disebabkan oleh apa? Karena sering merokok, terus makan yang buruk-buruk seperti makan seblak, itu juga mempengaruhi itu. Yang ketiga, nanti sebab akibat itu contohnya hujan deras itu sebab, banjir itu akibat dan sebab baru. Lalu jalanannya itu menjadi macet. Lalu sebab yang kompleks, contohnya tingkat pengangguran di suatu negara itu akibat dipengaruhi oleh interaksi kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan tingkat pendidikan. Nah, ini contohnya. Ada hujan turun sangat deras sehingga jalanan menjadi banjir. Yang kedua, hingga terlambat bangun akibatnya hingga terlambat bangun akibat terlalu malam. Yang ketiga,
Iya, Bu. Satu ikan. Asli dekat kaitan dengan bang suara lepo. Kenapa juga? Iya dah. Nah, ini ada banjir. Dampak penebangan kayu akibat banjir bandang. Nah, kalian simak ya semuanya, jangan ramai sendiri. Nanti yang ramai ibu keluarkan keras. Ya bodoh itu mau jadi itu. Ya itu kan timsar. Oh, timsar. Itu Riri. Ya itu tidak boleh dicontoh ya. Itu bahaya banget. Bisa present deh, oke. Iya, itu nanti. Coba. Nah, dari video ini mengandung apa unsur apa? Sebab kenapa banjir ini bisa terjadi? Nah, bagaimana kita dapat mencegah banjir tersebut? Ayo, gimana nih caranya kita mencegah banjir? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, kan itu sudah target dari Sang Kuasa. Nah, sekarang Ibu berikan soal. Ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Iya, Bu. Sini kelompok visual, ini auditory, dan di sana kinestetik. Karena Nah, kalian lihat simak dulu langkah-langkahnya dan baca dulu. Ya, silakan. Bu mau tanya. Ya.
membuang sampah pada tempatnya. Sampahnya itu menjadi banjir dan longsor. Terus cara Menanggulanginya. menanggulanginya itu dengan menanam kembali atau reboisasi dan tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan. Yang kedua, saya visual. Ya, Nah, awalnya ini ya. Ini kok jatuh? misalnya Dari penguapan buku. Ya. Terus itu berawal. berawan, terus awan mendung, terus turun hujan. Nah, terus payungnya, nah, terus ini. Hujan ya ini, Iya. terus banjir. Nah, ini nggak kelihatan gitu. Iya. Gitu. Ya ini kan malam soalnya. Iya, soalnya malam hari. Oke, tepuk tangan. Terakhir, ayo, nggak boleh begitu tapi. Saya ada kelompok kinestetik, Bu. Ya. Nah, utamanya banjir di Jakarta, dampak hujan berkepanjangan dan sistem drainase yang buruk. Untuk penyebabnya penyumbatan sampah dan sedimentasi. Akibatnya sekolah terpaksa diliburkan dan banyak kantor memperlakukan kerja dari rumah karena kemacetan parah. Tepuk tangan. Bisa nggak boleh main HP. Oke, sudah selesai. Dah, Silakan duduk kembali. dikumpulkan Bapak. Ya dikumpulkan, ayo dikumpulkan. Ayo dikumpulkan. Oke, selesai. Nah, hari ini kita sudah mempelajari apa saja anak-anak? Kalimat sebab Nah, di sini Ibu ada soal evaluasi. Kalian kerjakan secara mandiri ya. Bu Iswanya utuh. Ayo